Kedengaran suara saya? Kedengaran nggak? Kedengeran. Oke, kita terakhir belajar apa, Tan? Terakhir itu gak salah itu yang pertama-tama itu kayak Keset, keset, dinamika rotasi sampai yang kesetimbangan ya? yang keseimbangan. Oke, berarti kita lanjut materinya adalah elastisitas dan fluida statis ya. Udah Oke. dapat udah dapat LTM 6 belum, kan? 6 Iya, belum. belum. Oke. Oh sih minggu ini sih. Ntar ya, saya buat dulu ya. Oke. Elastisitas dan fluida statis. Emang nggak ke kampus hari ini, Tan? Hmm? Nggak ke kampus hari ini. Kan seharusnya Senin itu lab, tapi lab udah pada selesai. Oh, jadi mager ke kampus. Iya, Walah, oke lah. Oke, bentar. Udah muncul belum, Tan? udah, Udah. udah. Oke. Jadi materi persiapan buat UAS yang kedua, itu Oke. kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas. Oke. Nah, sebenarnya, Tan, materi Hmm. ini tuh banyak banget sebenarnya kalau kita beneran belajar. Mungkin kalau di sipil, Nathan tuh FTI ya? FTI. Oh ya, kalau di sipil banyak tuh. Tapi untungnya Hmm. untuk TPB, Cuman sebagian doang. iya, materi elastisitasnya hanya membahas yang pertama namanya adalah stres atau tegangan. Oke, stres itu rumusnya apa sih? Stres itu rumusnya adalah F dibagi A. F itu Newton, A itu meter kuadrat. Di stres itu satuannya kayak satuan tekanan, Hmm. Pascal. Oke. Yang kedua, ada yang namanya strain. Strain itu adalah regangan. Oke. Regangan itu apa sih sebenarnya? Regangan itu lebih mirip kayak rasio perubahan. Rasio itu perbandingan kan. Hmm. Jadi strain itu adalah kalau yang berubahnya panjang, maka strainnya adalah delta L dibagi panjang mula-mula. Kalau yang berubahnya adalah luas, maka delta A dibagi luas mula-mula. Kalau yang berubahnya adalah volume, maka delta V dibagi volume Oh, mula-mula. molar volume. Jadi strain itu tidak ada satuannya karena dia Hmm. eh, perubahan dibagi besarannya. Nah, Ya, yang ketiga tegangan. yang kita pelajari namanya modulus. Ada nggak di kelas modulus? Ada ya? Terus kesel ada. Apa itu modulus, Tan? Apa itu modulus, ayo? Modulus itu sederhananya adalah konstanta. Oh, konstan. Konstanta kekakuan. Hmm. Kekakuan suatu bahan. Konstanta berarti nilainya tidak pernah berubah. Kalau apa? Kalau bahannya sama. Oke. Oke. Semakin besar nilai modulus dan berarti semakin kaku si bahannya. Oke. Semakin Oke. kecil nilai modulus, semakin elastis bahannya. Hmm. Modulus tuh ada banyak, Tan. Tapi apapun nama modulusnya, rumusnya sama, yaitu stres dibagi dengan strain. Oke. Apapun modulusnya, selalu stres Strain. bagi strain. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis modulus. Jenis-jenis modulus di TPB, yang diajarkan di TPB. Yang pertama, namanya adalah modulus yang. Dapat nggak partikel modulus yang? Dapat nggak? Praktik. Praktikum Nggak modulus. dapat. Nggak dapat.
Enggak kayaknya deh. Enggak. Ada juga yang namanya modulus shear Ya, atau modulus geser. Yang ketiga namanya adalah modulus bulk. Nah, inilah yang kita pelajarin di TPB untuk elastisitas. Cuman stress, strain, Rain, modulus yang, terus modulus shear, dan sama box modulus bulk. yang shear. Oke, kita akan coba masuk ke materi awal namanya Modulus yang. modulus yang. Simbolnya biasanya E. Oke, Oke. ini sederhana gini aja, San. Nathan bayangin, Nathan punya bahan terbuat dari karet. Ini dinding atau penahannya, terus ada bahan dari karet. Bayang? Oke. Bayang ya. Banyak. Panjangnya adalah L0. Terus sama Nathan, si karet ini ditarik atau sama aja dikasih beban. Sama Oke. aja kan tarikannya. Oke, Ya. apa yang terjadi pada karet kalau dia ditarik tadi? Bakal kayak ke apa sih, manjang gitu. Nah, iya. Melar kan? Memelar. Oke. Nah, sebenarnya itu terjadi nggak cuma untuk karet kan, tapi untuk semua benda. Tapi kalau Kenapa? gimana? Kenapa karet kelihatan? Kenapa kalau karet kelihatan delta L-nya, perubahan panjangnya? Karena karet sifatnya elastis. Artinya apa? Nilai modulusnya kecil. Sebenarnya kalau Nathan narik besi, narik kayu, narik beton, itu juga pasti akan ada perubahan panjangnya. Tapi Tapi kecil banget. nggak kelihatan. Iya, sama mata kita nggak kelihatan, Tan. Makanya besi, beton itu biasanya disebutnya benda yang kaku. Kenapa kaku? Karena Hmm, modulusnya besar. besar. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas sifat modulus yang ini? Yang Yang sifat shear ini, semua itu kan. modulus yang-nya. Nah, sekarang kita cobain namanya stres untuk modulus yang. Stres yang itu tadi apa? F F dibagi per A. dengan A kan? Ya. F-nya itu bisa diganti sama yang namanya tension atau tegangan tali. Tegangan tali. Tegangan talinya dapat diganti jadi beban mg. Terus A-nya yang mana, Tan? A-nya ini, Tan. Ini kalau Nathan zoom in, kan bentuk dari karet pada umumnya bentuknya silinder gini kan? Ya enggak? Iya. Nah, ini si karet ini bentuk seperti ini nih. Nah, yang disebut A itu adalah luas area karet yang menahan beban, yaitu yang Terus ada. bentuknya lingkaran Oh. ini. Jadi A-nya itu cuma sebagian kecilnya aja, bukan Oh. keseluruhan dari karetnya. Oke? Oke. Kemudian ada juga yang namanya strain. Strain yang tadi strain itu apa? Rasio perubahan. Karena yang berubah adalah panjang, maka strainnya adalah delta L Per dibagi L per L0. mula-mula. Sehingga modulus yang rumusnya adalah stres yang dibagi dengan strain yang. Gitu ya. Ya. Stres yang berarti F dibagi A, strain yang berarti delta L dibagi L0. Sehingga modulus yang itu adalah F dikali L0 dibagi delta L dikali A. F-nya dapat diganti jadi mg. Paham? Paham. Oke. Gampang kan? Kan kita coba lihat soalnya. Soalnya saya udah copy. Saya cek dulu ya. Saya ambil dari PWiki aja deh. Oke. Bentar ya. Saya tuh udah copy belum ya? Oh udah. Kita ambil satu aja deh yang gampang kan. Tapi UTS. Yang gampang. Oke. Bentar. Nah ini dia. Kita ambil yang A aja deh. Contohnya doang kan. Ntar yang B Nathan kerjain sendiri deh. Oke. Loh, ada suara baitan. Iya. Emang Adik. punya anak adik masih bayi? Ya. Masih baik?
Serius? Ya Jauh banget masih dong bedanya. orang jauh banget, umurnya jauh. Berarti cuman berdua berarti. Apa? Dua Bertiga, bersaudara. aku masih ada adik tengah. Oh, Nathan udah paling gede. Iya paling gede. Oh, Pak kira dan Nathan langsung ke bayi. Jauh banget. Jauh Oke, tuh. baca dulu Tan. Yang A aja ya, yang B-nya Oke. belum nanti. Dua utas karet tangan dan Udah, yang A aja ya bacanya. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah. Udah dibaca. Tan, Hmm. sekarang kita punya dua jenis karet. Oke. Jadi ada Oke, karet satu sama karet dua. Betul? betul. Karet satu dia bilang apa? Panjang mula-mulanya L0 0,2 ya, sama ya? Ya, Ya, sama ya L0-nya. Luas areanya juga sama, Tan. 5 mm. 5 mili. 5 5 ke 10 mm. pangkat min 6 berarti ya? Iya. Min 4 ya? Min 6 ya? Meter Hmm. kuadrat ya? Benar Oh, nggak sih? meter ya. Betul, betul. Betul ya? A2 juga berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, yang membedakan adalah modulus siangnya. Modulus yang E1 2 kali 10 pangkat 6 Pascal kan sama aja Newton per meter kuadrat. Modulus siangnya E2 4 kali 10 pangkat 6. Berarti lihat deh, modulus yang untuk karet satu lebih kecil ya, Hmm. betul? Berarti karet satu lebih elastis. Karet dua lebih besar, berarti karet dua lebih kaku. Ngerti? Oh, semakin besar Nah, semakin kaku. yes, betul. Keduanya disambungin Tan, kayak di gambar. Kemudian ada massa benda yang dipakai buat gantungan 100 gram itu berapa kilo Tan? 100 gram itu 0 gram ke kilogram. Mm-mm. 0,10. 0,1 ya betul, 0,1. kilogram. Anggaplah gravitasinya 10 deh, gitu ya, Oke. meter per sekon kuadrat. Nah, kita mau minta berapa sih delta L masing-masing. Delta L1 itu berapa? Delta L2 itu berapa? Paham kan? Oh, Nah, lihat kan. Kalau kita lihatnya karet satu, kan gambarnya kan, mesti jawab. Gambar ini kan ya, saya copy aja deh gambarnya. Oke, lihat gambar. Mana ini? Paste. Kan gambar gini ya, Tan ya. Lihat, ya. karet satu itu kan dia, kalau kita potong karet satunya doang ya, Tan. Bisa Hmm. lihatnya karet satu doang. Kalau kita lihatnya karet satu doang, kan berarti L01 kan. Dia itu sebenarnya menahan, kan sini udah pasti ada tegangan tali ya, Tan. Karena Ya. tension kan, Tan ya. Ada Tension. tension, T1 nih. Nah, sama ada bebannya kan, betul? Iya. Nah, bebannya itu harusnya massa balok ditambah massa dari kawat dua. Iya nggak sih? Betul nggak? Tuh. Karena harusnya kan karet juga punya massa kan. Mm-mm. Tapi Tapi masalahnya di dihiraukan. sini, nah betul, massa karet dua kita anggap nol. Sehingga bebannya hanya ada M aja. Ada apa aja kan? Di sini pasti dia Si punya baloknya doang. MG, betul ya? Gravitasi. Ya. Iya. Gaya Karena tegangan ini tali juga. ya karena ini udah T1. Pada Karena satu. setimbang maka sigma FY-nya nol. Dengan nol. Sehingga T1 sama M, dengan MG. M dot Paham? G. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita tahu ya, Nathan, modulus yang itu rumusnya adalah stres Per strain. yang betul dibagi strain yang. Stres itu adalah F dibagi A. Sedangkan strain adalah delta L dibagi L0. Nah, F-nya itu bisa diganti menjadi tegangan tali satu, A-nya taruh di bawah boleh, dikali delta L1
dikali L01. Paham, Tan? Paham. T1 dapat dicari menjadi Mg dikali L01 dibagi delta L1 dikali A. Udah deh. Yang diminta apa sih, Tan? Delta L1 ya, Tan? Betul? Iya. Tinggal diputar-putar aja kan? Berarti delta L1 itu adalah Mg dikali L01 dibagi S1 dikali A. A1 ya. Udah deh masukin, Tan. M-nya tadi 0,1, G-nya 10, L01-nya 0,2, modulus yang E1 2 kali 10 pangkat 6, A1 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Coba dihitung dan pakai kalkulator, dapatnya berapa, Tan? Tuh sebentar. Oke. Pakai yang bisa solver kan? Ini mah nggak usah solver, emang hitung biasa aja. Oke. Berapa dapat, Tan? Oke, terus sebentar. Tuh kalkulator deh. 0,1 kali 10 kali 0,2. 0,1 kali 10 kali 0,2 6 dibagi 2 kali 10 pangkat 6 dikali 5 kali kali 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Dapatnya berapa? Sebentar. 1/50 atau Ya, 0,2. 0,02 ya. Ya udah jawabannya itu. Gampang kan? Gampang. Oke, terus dia minta juga eh, delta L2 kan? Cara yang sama Ya. aja. Berarti delta L2 itu rumusnya adalah Mg dikali L02 dibagi E2 dikali A2. M-nya 0,1, G-nya 10 dikali 0,2. 0,2 nggak dia? 0,2 juga sama ya. Ya. Yang beda tuh di E-nya. E-nya dia 4 ya. E-nya iya 4. 4 dikali 10 pangkat 6 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6. Coba dihitung, Tan. Berapa, Tan, delta L2-nya, Tan? Oke. 0,01. Iya, udah. 0,01 meter. Oke, paham ya? Jadi bisa Paham. kelihatan kan? Dari nilai modulus yang bisa ketahuan. Semakin besar nilai modulus yang, semakin kaku si Barangnya. bahannya, bendanya. Ya. Semakin kecil nilai modulus yang, itu semakin elastis. Dapat terlihat nih, delta L2 lebih besar pada delta L1 kan? Oke, Hmm. itu yang pertama, Tan, modulus yang. Yang kedua, kita belajar namanya modulus modulus shear atau modulus geser. Simbolnya kadang huruf G. Oke, bayangin gini, Tan. Nathan, Ya. bayangin punya agar-agar. Tahu ya jelly ya, agar-agar. Tahu. Jelly. Jellynya bentuknya balok seperti ini. Kebayang, kan? Bayang. Oke. Jadi ini anggap aja ini jelly ya. Jelly. Nah, terus ini ada alasnya itu lantai. Ini lantainya, Tan. Oke. Nah, sama Nathan, jelly ini didorong pakai gaya F. Bayang? Tapi Bayang. didorongnya tidak sampai
si jelinya itu bergerak kan. Kayak di toel-toel gitu doang. Kebayang? Bayang. Nah, yang terjadi akan seperti ini kan. Ketika kita menoel-noel si jelly, maka J-nya akan seperti ini kan. Kayak mundur gitu ya. Kayak apa ya? Kayak nari-nari gitu ya? Kayak apa ya? Ya, bergetar. Pokoknya gitulah, bergetar gitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh jelly, tapi dialami oleh semua bahan. Tapi kenapa jelly yang paling bisa kita amati langsung? Karena nilai modulusnya Udah kecil. kecil. Nah, terjadilah yang namanya perubahan pergeseran sebesar delta X. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat seperti ini adalah modulus shear-nya. Di sini yang namanya stress shear itu adalah apa? Adalah sama F dibagi A. Tapi A-nya itu hanya luas area yang terkena gaya. Jadi A-nya itu adalah hanya luas sisi sebelah kiri. Paham? Nah, di Oh, sini yang didefinisikan sebagai strain shear atau regangan geser itu adalah pergeserannya delta X dibagi dengan panjang yang tegak lurus dengan delta X, yaitu si L. Paham? paham. Ngerti? Jadi kalau di modulus shear itu perubahan panjangnya atau pergeseran dibagi panjang yang tegak lurus. Kalau di modulus yang delta L-nya dibagi dengan L awal. L0. L0 sejajar kan? Betul? Hmm. Nah, itu bedanya. Nah, kalau kita anggap sudut theta di sini, theta pergeseran, maka delta X per F, delta X per L itu kan nilainya adalah tangen theta. Di mana theta itu adalah sudut pergeserannya. Sehingga nilai modulus shear atau simbolnya adalah G, itu adalah stress shear dibagi dengan strain shear. Stressnya itu adalah F per A, strainnya itu adalah delta X dibagi L. Di mana delta X sama L harus tegak lurus. Coba kita lihat contoh soalnya, Tan. Dari soal apa ya ini ya? Soal ini. Dari buku saya. Soal tutorial. Tapi tutorial, oh udah ya. Oke. Coba dibaca dulu, Tan. 1 menit baca. Oke. Hmm. Udah dibaca? Belum? Udah. Dah. Oke, kita coba lihat. Kita punya tegangan geser tuh apa? Stress shear. Stress. Shear. Jadi kita tahu nilai stress Shear. shear sebesar 6,82 2 kali 10 10 pangkat pangkat 6. 6 Newton per meter. Panjangnya itu yang ini, Sal. Ini panjangnya. Oke. Hmm. Panjangnya itu adalah 0,15 meter. Luas penampang itu yang ini tadi. Yang buatan. Ya, Yang yang ini. kotak. Oke. Nah, ini luasnya itu adalah 2,3 3 kali 10 10 pangkat pangkat min 4 6. meter kuadrat. Dengan mengabaikan berat dari batang, tentukanlah berapa massa dari beban. Karena gambarnya kecil, kita copy dulu aja, Tan. Oke. Copy image. Gedein aja, Tan. Pas. Oke, gini kan ya? Ya. Betul? Nah, Oh. Tan, karena ada beban, sebenarnya si batang itu akan seperti ini, Tan.
Jadi dia akan ada pergeseran. Bayang? Wah gitu ya. Iya, jadi dia ada pergeseran dari si itunya siapa? Si si, Di balok, si baloknya, si batangnya di batang. gitu. Bayang? Bayang? Oke. Jadi sebenarnya tuh ada pergeseran sepanjang ini, delta Y, betul? Tuh. Nah, yang diminta itu adalah berapa sih massa dari batang? Oke. Tapi kita tahu, kita punya informasi yang namanya stress. Stress shear. Ini rumusnya apa? F F dibagi A, betul? F-nya dapat diganti tan. Jadi M kali G. mg, betul. Ya udah, stresnya kan tahu 6,82 kali 10 Kali pangkat 10 6. 4. Oh, 6. M-nya kita mau cari. Anggaplah G-nya 10 dibagi luas areanya 2,3 kali 10 pangkat min 4. Dapat nggak tan masanya tan? Dapat. Dapat. Coba cari pakai solver. Oke. Berapa tan dapatnya? Hmm. 156,86. Ya udah, 156,86 kilogram. Gampang ya? Oke. Gampang. Sekarang B. B minta apa sih? Defleksi delta Y-nya. Bila diketahui modulus yang tuh G kan ya? Modulus kita G kan? G-nya Ya. adalah 8,1 10 pangkat 10. Ya udah, tinggal kita balikin aja. Modulus geser atau simbolnya G itu adalah stress shear dibagi dengan strain shear. Gitu ya. Modulus gesernya kan tahu 8,1. Ya. 8,1 10 pangkat 10 ya. Stress shear-nya juga tahu kan? 6,82 betul? Ya. Kali Kali 10 6. pangkat 6. Nah, strain shear-nya berarti perubahannya delta Y dibagi panjang yang tegak lurus, yaitu L kan? Betul? Ya, L-nya berapa? 0,15. 0,15. Dapat nggak? Dapat delta Y-nya? Dapat. Coba cari. Oke. Dah dapat berapa? Tunggu kok. Kalau kan ngeblank tunggu Pak kalau gitu. Lo Nah, ada berapa? 1,2629629 kali 10 pangkat min 5. 2629. 1,2629 kali 10 pangkat min 5. Ya, Betul? betul. Meter. Oke. Oke. Kelihatan. Kecil banget kan? Ini kan sekitar 12 mikro. Hmm. Emang kita bisa melihat, mengamati langsung 12 mikro? Nggak bisa kan? Tak kelihatan. Pakai penggaris aja nggak kelihatan kan?
Iya. Ada penglihatan milih kan, makanya Ya, nggak kelihatan perubahannya. Paham ya? paham. Oke. Yang ketiga, Tan, yang kita pelajarin di elastisitas itu adalah yang namanya modulus Bal. Tahu simbolnya adalah B. Oke, ntar ya. Oke. Nah, bayangin Nathan punya sebuah balon. Oke. Balonnya ditiup sama Nathan. Oke, Hmm. kalau balon ditiup, maka di dalam balon ada udara Ada kan? udara. Iya nggak, Tan? Ya, Dan ini pun adanya di medium udara. Kan Nathan tahu ya, kalau udara itu adalah fluida, betul? ya. Sifat fluida adalah menekan ke segala arah. Kenapa sih balon itu kalau udah kita tiup dia nggak kempes lagi? Karena udara di dalam balon itu neken balon ke arah luar dari segala arah. Nah, karena di luar juga ada udara, udara di luar balon neken balik dari luar ke dalam ke segala arah. Nah, kenapa sih bentuk balonnya tidak berubah? Karena tekanan yang diberikan oleh udara di dalam balon sama dengan tekanan yang diberikan oleh udara di luar balon. Gitu ya. Kalau tekanan yang di luar lebih besar, maka balon akan mengecil. Kalau tekanan yang di dalam lebih besar, maka balon akan Membesar. membesar. Nah, sekarang bayangin balon ini sama Nathan dipaksa untuk masuk ke dalam medium air. Oke. Air juga fluida kan, Tan? Iya, Nah, yang terjadi adalah balonnya pasti akan mengecil. Kenapa bisa begitu, Tan? Karena sekarang yang menekan balon adalah air. Ya enggak? Betul? betul. Jadi yang menekan dia sekarang adalah air, Tan. Iya. Tekanan air, kalau Tan udah belajar fluida, itu kan jauh lebih Bisa lebih besar besar daripada udara. dibandingkan tekanan udara. Sehingga apa? Supaya balon tersebut tidak pecah, tidak apa gitu ya, maka eh, balonnya harus mengecil. Supaya apa? Supaya tekanan di dalam balon tetap sama dengan tekanan di luar. Oke? Jadi fenomena itu. Sama halnya kayak Nathan deh. Kalau Nathan apa berenang ke dalam air, anggaplah berenangnya dalam tan. Pasti yang Nathan rasakan kok yang paling kerasa tuh gendang telinga ya. Gendang telinga ini kayak makin ketekan ya. Karena semakin dalam, semakin besar tekanannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya nggak cuma balon kan, semuanya. Bahkan kita juga, kalau kita masuk ke dalam air, kalau kita bisa ngitung volume badan kita secara detail, oke, maka badan kita pasti akan mengecil. Paham? Nah, yang bertanggung jawab atas sifat ini adalah modulus modulus bulknya. Oke, kita coba. Apa itu stresnya? Stress bulk. Sama rumusnya. F dibagi A. Tapi perhatikan deh. Area yang terkena gaya pada kasus modulus bulk, areanya itu adalah keseluruhan area bendanya kan. Betul? Kalau yang tadi kan cuma sebagian area doang kan yang terkena gaya kan. Kayak yang ini kan cuma yang segini doang kan. Iya nggak? Terus yang ini cuma segini doang kan. Nah kalau lihat di modulus bulk, yang terkena gaya itu semua area. Maka kalau gitu F dibagi A-nya dapat kita ganti menjadi
pressure atau perubahan pressure, perubahan tekanan. Sedangkan yang dinamakan sebagai strain bulk, ini yang berubah kan volume ya, Iya. maka adalah perubahan volume dibagi volume mula-mula. Sehingga yang disebut sebagai modulus bulk itu adalah stress bulk dibagi dengan strain bulk. Bok. Yaitu apa? Stressnya itu delta pressure, strainnya itu adalah delta V dibagi V0. Coba nonton perhatikan. Oke. Kalau saya memindahkan balon dari medium udara ke medium air, delta P-nya membesar. Karena yang namanya delta P itu kan P akhir kurang P awal, betul? Betul ya? Iya. Membesar karena P air lebih besar dibandingkan P udara. Iya. Iya. Sedangkan delta P-nya positif, membesar. Tapi volumenya mengecil kan? Ya, benar nggak? Volume balonnya mengecil kan? Iya. Berarti strain bulk-nya negatif kan? Karena delta V-nya negatif. Hmm. Jadi kalau di modulus bulk, kalau stresnya positif, strainnya negatif. Kalau dibalik, Ikannya sama aja. Kalau stresnya yang negatif, pasti trennya strainnya yang positif. positif. Berarti Artinya di speknya harus modulus, negatif. nah artinya modulus bulk itu stres dan strainnya selalu berbeda tanda. Hmm. Sedangkan yang namanya modulus itu konstanta yang harus bernilai positif. Sehingga di beberapa buku modulus bulk itu dikasih tanda mutlak tan supaya positif atau dikasih tanda minus di depannya. Jadi pemberian tanda minus atau tanda mutlak di modulus bulk semata-mata hanya untuk memastikan kalau nilai modulusnya selalu positif. Paham? Paham. Oke. Itulah materi elastisitas kita. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Bab selanjutnya itu adalah fluida. Hmm. Nah, di kelas sampai osilasi kan? Berarti Ya, udah sampai jelas. fluida ya? Udah fluida kan? So, yang mau bawa Nah, nyampe. fluida itu kita tahu fluida kan ya? Fluida itu adalah kayak Flu dari cairan. sebelum atau sesudah osilasi? Harusnya sih sebelum. Tapi nggak tahu dosennya kalau di silabus sih sebelum. Tapi Oh, kalau kalau dosennya osis dong, osis dulu saya juga nggak tahu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, sama aja kan oke. ya. Sama Oke, aja. fluida itu akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya adalah fluida statis. Apa itu statis di sini? Artinya fluidanya tidak mengalir. Fluidanya tidak mengalir. Berarti fluidanya hanya ada di satu wadah tertentu saja. Nah, sama halnya dengan elastisitas, fluida ini susah banget kan. Kenapa saya bilang susah? Di prodi-prodi yang akan nanti udah di Ya. tingkat 2 di prodi ya, fluida itu satu mata kuliah kan. Bahkan ada yang dua mata Sus. kuliah. Saking susahnya. Ya Ada Allah. yang kalau Saya kemarin yang tuh dapat itu jurusan apa, Pak? hampir semuanya kan. Hmm. Kalau di kalau FTI Tekim pasti. Karena Tekim nggak akan jauh sama fluida. Hmm. Tekvis juga pasti. Fluida kan bukan cuma air, gas juga fluida. Nah, kalau apa satu lagi material ya, material material apa sih? Satu lagi Industri. industri sih kayaknya enggak ya. Nggak tahu Oh, juga ya. Saya nggak tahu kalau industri ya. Pokoknya yang udah pasti itu Tekim sama kalau Nathan FTI apa sih? RI. RI. Oh, RI kayaknya sih enggak ya kayaknya. Industri Oh, sama manajemen kan dia lebih ke itunya apa manajemennya kan ya. Nah, gimana kayaknya gimana? nggak terlalu teknik juga. Pokoknya Hmm, oke. hampir setiap materi itu ada di jurusan fluida itu. Susah banget kan. Saking Hmm. susahnya bahkan bisa aja dua mata kuliah atau lebih. Hmm. Dan tiap jurusan tuh beda-beda.
Karena tergantung penggunaan di jurusan tertentu kan. Nah, untungnya di TPB kita nggak belajar semuanya, Tan. Kita cuma belajar dikit aja. Yang pertama ya, fluid statis. Yang kita pelajarin pertama namanya adalah tekanan hidrostatis. Pernah dengar nggak? Pernah dengar hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Biasa disingkatnya tekanan tuh P, pressure, Ya, pH. pressure. Oke. Apa itu tekanan hidrostatis? Ini adalah tekanan yang diberikan oleh fluida pada benda yang ada di dalam fluida. Oke, Nathan kan merasakan kan, kalau Nathan berenang, Nathan merasa kepala jadi berat gitu ya, Iya, telinga jadi pergerak jadi berat. berat. Nah itu kan karena fluidanya, airnya itu menekan tubuh Nathan. Kayak tadi, Hmm. kayak yang ini Tan, menekan ke segala arah. Makanya kayak sesak gitu kan. Iya, Semakin dalam bedanya tuh. semakin sesak. Hmm. Nah, besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluidanya dan kedalaman. Kedalaman sama ketinggian itu beda ya, Tan? Beda kan? Beda. Kedalam. Beda di mana? Kalau ke dalam mana ke dalam, Kalau ketinggian ketinggi apa? tinggi ke Kalau tinggi. kedalaman itu positifnya itu di bawah nol. Oh, Kalau ketinggian positifnya itu di positifnya atas nol. di atas nol. Oke? Oke. Jadi kedalaman dan ketinggian itu definisinya eh, apa beda ya? Oke. Nah, oke. Nah, contoh gini Tan. Misalkan deh Nathan punya sebuah wadah berisi fluida. Oke. Fluida tuh bisa cairan, bisa gas ya. Fluida Hmm. nih. Oke, fluida apa nggak tahu, terserah Nathan lah. Fluida. Kemudian Nathan ada benda letaknya di sini Tan. Bendanya titik A. Bendanya di dalam fluida kan. Ya, Maka sesuai dengan konsep tadi, fluida akan memberikan tekanan kepada titik atau benda tersebut. dari segala arah. Oke, dari segala arah. Nah, rumusnya, rumus dari tekanan fluida, tekanan hidrostatis adalah P hidrostatis. Rumusnya adalah tekanan permukaan ditambah rho fluida dikali gravitasi dikali H. H di sini bukan ketinggian kan, tapi kedalaman. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah tekanan permukaan. Jadi, P permukaan itu adalah tekanan permukaan dari fluidanya. Tekanan permukaan dari fluida. Gimana cara kita nyarinya tekanan permukaan? Kita beda jadi dua. Yang pertama, kalau fluidanya itu terbuka permukaannya, apa wadahnya. Terbuka itu artinya kontak langsung dengan udara. Kontak dengan udara bebas, free air. Udara bebas itu masih udara bebas itu ini udara udara sekitar. Kan udara bebas kan? Ya, Paham? Nah, paham. kalau dia kontak dengan udara bebas, maka tekanan permukaan akan sama kayak tekanan P0. P0 itu namanya tekanan udara. Berapa tekanan udara? Kalau di kimia kan 1 atmosfer, betul? Ya, ATM. Nah, 1 atm. Atm itu satuan tekanan.
tapi bukan SI. Kalau di fisika harus SI. Satu ATM itu berapa Pascal sih? 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ingat ya, kalau di fisika satuannya harus SI tan. Nggak Oke. boleh satuannya nyampur-nyampur. Kalau di kimia mungkin yang nggak SI kebanyakan pakainya. Kalau di fisika harus SI. Nah, jadi kalau terbuka, kontak dengan udara luar, tekanannya adalah tekanan permukaannya tekanan atmosfer. Yang Iya. kedua, kalau permukaannya itu tertutup, kan? Tertutup berarti kan ada tutupnya ya. Iya. Maka tekanan permukaannya sama dengan tekanan dari tutupnya. Berapa tekanan tutup? Ya nggak tahu, tergantung soalnya. Ngerti? Ngerti. Paham? Nah, Paham. karena H itu kedalaman, karena kedalaman itu positifnya itu ke bawah nol, maka biasanya kalau kita taruh nol untuk kedalaman tuh, taruh di permukaan tertingginya, Tan. Ngerti, Tan? Jadi kalau kita tanggap ini sebagai kedalaman nol, maka dari kedalaman dari permukaan ke Ke titik A. A itu disebutnya kedalaman A. Paham? Paham. Ngerti? Nah, kalau kita lihat dari rumus tekanan hidrostatik, kita bisa ambil kesimpulan gini tadi. Pada wadah yang sama, oke, pada wadah yang sama, titik yang berada pada kedalaman yang sama dan di fluida yang sama, oke, akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi kalau kita tekankan kan, ada 3 parameter di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Kalau Nathan punya titik yang berada di wadah yang sama, atau wadah yang berhubungan, gitu ya, Iya. kemudian di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, maka tekanannya pasti sama. Contoh, misalkan gini, Tan. Saya punya titik lain di wadah ini. Titiknya itu letaknya di sini, Tan. Letaknya titiknya itu di titik B. Bayang? Bayang. Lihat, titik A sama titik B ada di wadah yang sama kan, Tan? Iya. Berada di kedalaman yang sama kan, Tan? Iya. Terus eh, berada di fluida yang sama kan? Iya. Oke, maka kita bisa ambil kesimpulan kalau Bisa tekanan dong. hidrostatis di titik B nilainya akan sama kayak tekanan A. hidrostatis di titik A. Ngerti, Tan? Berarti. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kalau dalam satu wadah ada beberapa fluida? Kita coba ya. Nah, ini kasus namanya. Kasus satu wadah terdapat beberapa fluida. Namanya pada kasus pipa U. Oke. Bayangkan Nathan punya wadah bentuknya pipa U. Kayak gini. Oke. Bentuknya U. Oke. Ini ada pipa. Jadi pipa dibikinin U. Bayang, Tan? Bayang. Oke. Sama Nathan, si pipa U itu diisi fluida. Misalkan yang sebelah kiri diisi fluida yang warna biru, Tan.
Oke. Diisi fluida biru segini. Oke. Ini densitasnya rho 1. Terus di sisi kanan sama Nathan diisi juga dengan fluida yang warna merah Tan. Merah sama biru nggak bercampur karena densitasnya beda ya Tan. Iya. Berarti lebih besar rho 1 atau rho 2? Besaran row satu. Iya. Karena rho 2 ada di atasnya kan, jadi lebih Iya. ringan kan. Saya kasih lagi Tan, ada fluida yang lain lagi. Fluida coklat. Udah Dia juga coklat. tidak tidak bercampur rho 3. Berarti rho 3 paling kecil kan? Betul? Betul. Nah, kalau saya ambil acuan 0, kedalaman 0 di permukaan tertingginya di sini. Oke, bayang? Saya Bayang. anggap ini adalah kedalaman 0 saya. H sama dengan. Ini kan satu wadah ya, Tan ya? Betul? Satu wadah kan? Betul. Iya. Kalau saya ambil dua titik, Tan. Saya ambil sini, Tan. Titik-titiknya sini. Oke. Titik 1 dan titik 2. Menurut Nathan, apakah tekanan hidrostatis titik 1 sama dengan tekanan hidrostatis titik 2? Ya atau tidak? I- Ya Beda apa nggak? enggak? Beda, Hah? beda. Beda. Kenapa beda? Karena kedalamannya beda. Lu kedalamannya sama, Tan. Nih, lihat. Iya. Lah ini kan kedalaman tuh dihitung dari nol kan? Sama nggak? Sama nggak kedalamannya? Sama, 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 sama. Sama. Jadi titik 1 sama titik 2 tekanannya Baik. sama nggak? Berarti sama seharusnya deh. Jawabannya beda. Ya Allah. Tadi kan saya udah bilang syaratnya apa, Tan? Di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Oh ya, fluidanya. Lihat, titik 1 itu di fluida biru, Tan. Loh, mati, udah. Mati. Iya, itunya mati layarnya. Saya Ya, masukin maksud. lagi. Kayak lihat, Tan. Tuh, titik 1 kan di fluida biru ya, Tan. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Tan? Titik 2 di fluida merah kan? Ya, Lah, kan beda fluida, Tan. Berarti beda dong? ya, Beda. beda-beda. Fluidanya beda. Kalau saya ambil dua titik yang ini, Tan. Ini kita anggap titik 3 dan titik 4. Sama nggak tuh, Tan? 3 sama 4, Tan? Tiga semua. Tekanan hidrostatis di titik 3. Sama di Menurut Nathan, sama nggak dengan pH di 4? pH di pH 3 sama pH 4. 4 Empat tuh, mana? 4 nih, 4. Tuh, 4 tuh. Oh, yang itu. Beda lah. Sama nggak? Kenapa Beda. beda? Kedalamannya Kenapa beda. beda? PH juga beda. Lo. pH-nya Kedalamannya kan mana? berarti pH ini, 2, Tan. pH 4 mana sih? Lah ini. Ini Itu kedalamannya kan tiga segini, Tan. itu. Oh. Oh, yang 3 sama Sama 4 nggak? itu pikir aku Iya, sama nggak P3-nya. kedalaman nggak? Sama Kedalamannya nggak sama, kedalamannya? fluidanya sama, berarti sama. Iya, sama, Tan. Ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Kalau saya ambil lagi titiknya di sini, Tan. Hmm, saya ambil di sini, Tan. Bentar, bentar, bentar. Di sini. Nah, lihat, Tan. Saya ambil dua titik, Tan. Titik A di sini dan titik B di sini. Apakah tekanan di A dan di B itu sama, Tan? pH-nya? Tekanan A di B. Sama nggak? Tekanannya, aduh, seharusnya sama, seharusnya sama.
Sama, betul. Fluidanya sama, Tekanan, tekanannya sama. nah, tekanan hidrostatis di A akan sama kayak tekanan hidrostatis di B. Kenapa sama? Karena A sama B sama-sama di fluida biru. Walaupun B itu di batas fluida kan. A Ya, sama B punya kedalaman yang sama. Dan A sama B punya wadah yang sama. Betul? ya. Ya udah. Tadi apa rumusnya? Tekanan hidrostatis, tekanan permukaan. Betul? Ditambah rho fluida dikali G dikali H. Betul? Juga I, sama. Tekanan permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. Apa itu yang disebut permukaan? Permukaan itu adalah caranya gini, Tan. Cara nyari permukaan, Tan, gini caranya. Titik A, tarik sampai ke atas. Ketemunya permukaannya ini kan. hmm, Ketemunya permukaannya ini. Betul nggak? betul. Anggap aja ini namanya A aksen. Berarti tekanan permukaannya itu adalah tekanan di A aksen. Paham? Paham. Sekarang rho fluida. Aksen. Kita kelihatan. Dari A aksen ke titik A itu isinya fluida warna apa, Tan? Warna biru. Berarti rho 1 ya. Ya, row Berarti satu. rho-nya adalah rho 1 dikali G dikali A1. A1 itu dihitungnya dari permukaan A aksen. Paham? Paham. Sekarang tekanan permukaan B. Dari B tarik sampai ke permukaan. Permukaannya B, permukaannya B itu adalah ini ya, Tan. Nah, ini kan B aksen. Paham nggak, Tan? Paham? Paham. Tan? Paham. Berarti tekanan permukaannya di B adalah PB aksen. Ditambah, lihatan, dari B aksen ke B itu isinya fluida warna apa? Dari B aksen ke apa? B. Iya, B aksen ke B. Merah. Row 2. Merah, berarti rho 2. Berarti rho 2 dikali G dikali H2. H2 itu ngitungnya dari B aksen. Paham kan? Paham. Oke. Kan lihat, di atasnya A itu kan sebenarnya ada fluida kan? Namanya Ya. fluida udara. Bener nggak? Hmm. Betul? Berarti A itu ada permukaan lagi atasnya, Tan. Tarik garis. Ternyata permukaan atasnya itu tidak lain adalah karena dia kontak dengan udara luar, berarti adalah P0. Betul kan? Betul. Berarti si PA aksen ini kita pecah lagi, Tan. Menjadi tekanan atmosfer. Lihat, Tan. Dari P0 ke titik A isinya fluida udara kan? Udara dong. Berarti rho-nya rho udara dikali gravitasi dikali H udara. H udara itu ini, kedalaman kolom udara. Paham kan? Paham. Oke. Rho 1 G dikali H1. Si B aksen juga sama, Tan. B aksen juga punya atasnya. Iya, punya. Tarik dari Ya. B aksen ke titik ujungnya. Oke. Oke. Kita ketemu titik di sini kan? A Betul? gitu. Ini kan kontak dengan udara luar juga ya nggak sih? Ya. Karena dia kontak, maka tekanannya adalah P0. Maka PB aksen kita pecah juga P0 menjadi P0 ditambah tambah dari row P0 ke titik, dari P0 ke B aksen rho-nya rho 3 ya. row 3. Berarti tambah rho P3. 3 Row 3 dikali tambah G gravitasi. dikali H3. A udara. H3. H3 itu ini, Tan, Ya, si panjang row 3-nya. kedalaman. Di kedalaman ya, panjang. Oke. Terus ditambah rho 2 G H2. Paham ini, Tan? Paham? Paham. Kita hilangin P0-nya boleh. Boleh. Kita hilangin G-nya boleh. Boleh. Kita punya apa? Rho H tinggal udara P udara, H kali H dikali H udara, udara
tambah rho ditambah satu kali H rho satu 1 kali H1 sama sama dengan dengan rho rho 3 3 kali h kali tiga H3 tambah ditambah rho 2 kali rho h 2 dua. kali H2. Paham? 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 Oke. Tan, lihat. Rho 1, 2, 3 itu kan jenisnya liquid ya, cairan Ya, kan. cairan. Sedangkan udara itu gas kan. Gas. Nathan tahu nggak kalau densitas dari gas itu kecil banget kan? Iya. Nah, rho 1, rho 2, rho 3 kalau dibandingkan dengan rho udara sangat kecil nih rho udaranya. Karena sangat kecil, maka si komponen si komponen ini Tan, rho udara dikali H udara itu sering diabaikan. Jadi yang komponen ini Tan, yang kita lihat ini, nah ini biasanya diabaikan. Saking kecilnya. Karena eh, udara kecil banget. Sehingga jadinya apa? Rho 1 dikalikan dengan H1 sama dengan rho 3 dikalikan dengan H3 ditambah rho 2 dikalikan H2. Paham kan? Eh, ham. Ya, jadi ini kita abaikan karena kecil banget. Hmm. Nah, itu namanya tekanan hidrostatis. Kalau ada tekanan hidrostatis, pasti juga ada yang namanya gaya hidrostatis. Karena Hidrostatis. tekanan itu kan berkaitan sama gaya. Gaya hidrostatis. Hidrostatis. Disingkatnya F hidrostatis. Apa itu gaya hidrostatis? Definisinya adalah ini. Gaya tekan fluida pada sisi benda yang ada di dalam fluida. Jadi, ketika benda tersebut ada di dalam fluida, maka sisi benda yang ada di dalam fluida akan mendapatkan tekanan dari fluida yang disebut sebagai gaya tekan fluida yang disebut sebagai gaya hidrostatis. Kita kasih ilustrasi deh gini. Misalkan Nathan punya sebuah wadah. Wadahnya berisi fluida. Bisa cairan ataupun gas. Anggapnya cairan deh ya, fluida. Oke. Kemudian Nathan punya sebuah benda. Anggaplah bendanya bentuknya balok. Balok kan gini ya bentuknya ya. Hmm. Ada ininya. Oke. Balok punya berapa sisi Tan? Punya turun 6 6. Anggaplah satu itu yang kiri, dua yang kanan, tiga yang atas, empat yang bawah, yang bawah. lima yang depan, enam belakang. Yang belakang. Tan, sifat Hmm? dari fluida itu akan menekan ke Dari segala segala. arah. Ya. Sisi satu akan ditekan fluida ke arah kanan. Ini namanya gaya hidrostatik satu. Sisi dua akan Dari ditekan kiri. ke segala kiri. FH2. Sisi tiga akan ditekan ke arah bawah. FH3. Sisi 4 akan ditekan ke arah Dari atas. atas. FH4. Sisi 5 ditekan ke arah belakang. FH5. Sisi 6 ditekan ke arah depan. FH6. Paham? Itu namanya Paham. gaya hidrostatis. Terus rumus dasarnya apa sih? Rumus dasar dari gaya hidrostatis, rumus dasarnya ini. F hidrostatis harusnya dicari menggunakan integral. Tekanan hidrostatis dikalikan dengan dA. dA itu apa?
kan D itu kan partisi luas Hmm. dari area yang terkena tekanan. Ini rumus dasarnya. Ada nggak yang lebih gampang? Ada Tan. Tapi itu namanya kasus khusus. Kasus khusus itu artinya apa Tan? Boleh nggak dipakai? Boleh kan? Kayak ada syarat khusus gitu. Ada syaratnya. Kasus khusus. Syaratnya apa? Apabila sisi sisinya berbentuk horizontal. Gimana horizontal? Kayak gini. Paham? Ngerti? Berarti Hmm, kalau di gambar ini sisi 3 sama sisi 4 kan? iya. Nah, kalau dia sisi horizontal, maka F hidrostatisnya cukup menggunakan tekanan hidrostatik dikali dengan luas. Karena sisi horizontal itu memiliki tekanan yang konstan. Konstan. Tapi kalau sisi vertikal, sisi 1, sisi 2, sisi 5, sisi 6, itu nggak bisa pakai P kali PH kali A. Tapi harus pakai integral. Paham? Paham. Oke. Nah, itu yang pertama Tan, yang dipelajarin di mati. Bentar Tan ya. Oke. Oke, kita cari dulu. Ada nggak ya? Tanya. Oh, sih ada. Besok kita pagi kan Tan? Iya, pagi. Ya di sini kan, di SP kan? Hmm. Oke. Tan, itu yang pertama Tan ya. Jadi yang pertama yang diajarkan di fluida statik adalah tekanan hidrostatik dan gaya hidrostatik. Yang kedua, yang dipelajarin di hidrostatik itu adalah hukum Medes. Archimedes. Pernah denger kan? Pernah. Pernah denger nggak? Pernah. Yang kayak gimana? Pernah Archimedes. denger doang kan? Lah, gimana? Di SMP kayak gimana? Archimedes, SMA. Lupa aku Archimedes. Ini kayak gini nih. Fluida, fluida akan memberikan yang namanya gaya angkat atau nama lainnya gaya apung atau disingkatnya FA. Oke, Oke. pada benda yang ada di dalam fluida. Jadi, semua benda kalau dia di dalam fluida, fluida itu akan membantu kita mengangkat bendanya. Itulah alasannya kenapa kalau Nathan apa ngangkat batu di Hmm. dalam air lebih ringan kan Iya, dibandingkan kalau ngangkat batu yang sama tapi di udara. Bener nggak? benar. Karena ketika di dalam air, air akan memberikan gaya angkat kepada batu tersebut sehingga kita ngangkatnya lebih ringan. Ngerti? Ngerti. Nah, besarnya besarnya FA gaya angkat itu sebanding sebanding dengan berat fluida yang tumpah atau yang dipindahkan. Kita kasih contoh, Tan. Kita kasih contoh yang gampang. Nathan punya sebuah gelas. Oke, punya sebuah gelas ya. Iya. Gelasnya isinya penuh banget sama air. Penuh banget. Bayang? Bayang. Oke, jadi gelasnya Nathan itu penuh banget sama air. Sama fluida. Oke. Sama Nathan,
Gelas yang sudah penuh dengan fluida itu mau Nathan coba masukkan sebuah balok. Memasukkan sebuah balok ke dalam wadah ini. Oke, bayang? Bayang. Oke, apa yang akan terjadi dengan baloknya? Anggaplah baloknya itu terapung deh, biar gampang ngebayangin. Oke. Sehingga kalau terapung kayak gitu, maka dia akan seperti ini. Ya nggak, Tan? Betul? Betul. Logikanya, kan awalnya gelas Nathan itu isinya air semua. Benar nggak? Mm-mm. Ketika Nathan memasukkan balok, ada sebagian ada sebagian isi gelas yang sekarang tidak terisi air, tapi terisi oleh Volume, apa sih volume volume dari si balok. terisi oleh volume balok kan. Ya. Maka logikanya, maka ini akan ada air yang tumpah. Oke, paham? Yes. Paham. Nah, menurut hukum Archimedes, setiap ada benda yang eh, ada di dalam fluida, fluida akan memberikan gaya angkat. Yang namanya gaya angkat pasti ke atas dong ya. Ya. Namanya FA. Oke? Nah, FA-nya itu akan sama kayak berat dari fluida yang tumpah. Ngerti kan? Jadi berat dari fluida yang tumpah itu tidak lain adalah FA-nya. Yang namanya berat itu apa sih? Massa dikali gravitasi, ya nggak? Gravitasi. Itu ya. Ya. Kita kan juga tahu kan, kalau densitas adalah massa per volume, betul? Betul. Berarti massa itu tidak lain adalah densitas dari fluida dikali volume fluida yang tumpah dikali gravitasi. Ngerti kan? Ya. Oke. Tapi perhatikan lagi deh, Tan. Banyaknya air yang tumpah, yaitu yang segini, kan sebenarnya volumenya akan sama dengan volume benda yang segini. Benar nggak, Tan? Ya, Betul. benar. Berarti kita bisa cari juga. Kalau gitu, kalau nanti tidak ada informasi volume fluida yang tumpah, kita bisa ganti dengan volume benda tapi yang tercelup. Paham? Inilah Paham. konsep dasar dari gaya Archimedes. Paham? Paham. Oke. Loh, tadi kita di awal belajar ada yang namanya gaya hidrostatik ya tadi. Hmm. Terus tadi ada juga gaya Kayak Archimedes. aku Lah, itu sama nggak sih sebenarnya? sama sih, kayak makan Loh, nggak sama, Tan. beda. Nggak sama, beda. Tapi ada hubungannya. Salah. Jadi nggak sama, tapi ada hubungannya, Tan. Hmm. Tak dukti. Oke. Jadi gaya hidrostatik sama gaya Archimedes tuh beda, tapi ada hubungannya. Nah, kita akan bahas hubungan gaya hidrostatik FH dan gaya Archimedes. Tadi kan gaya apung itu arahnya ke atas kan, Tan, ya? Iya nggak? Ya. Lah, ini gaya hidrostatik arahnya emang ke Dari atas. segala ya Lah ada yang ke iya, atas. beda kan? Jadi Beda. sebenarnya hubungannya apa sih? Hubungannya adalah ini, Tan. Gaya Archimedes itu sebenarnya adalah total dari gaya hidrostatik
di semua sisi benda. Jadi kalau kita menggabungkan secara vektor ya gabunginnya ya. Hmm. Gaya hidrostatik 1 ditambah FH2 ditambah FH3 ditambah FH4 ditambah FH5 ditambah FH6 itu hasilnya pasti ke Sigma F atas yaitu gaya Archimedes. Archimedes. Jadi kalau kita sudah menggambarkan gaya Archimedes, Nathan nggak perlu lagi gambarin gaya hidrostatik. Karena FH itu sudah mencangkup semua FH di semua sisi. Paham, Tan? Paham, paham, paham. Kita coba lihat soalnya. Udah, yang statik cuma belajar Indo. Nah, saya coba lihat soalnya ya. Eh, dan saya tadi udah lihat sedikit-sedikit. Kita coba yang gampang-gampang aja deh, Tan. Nomor 11 aja deh. Oke, Tan. Baca dulu, Tan. Sampai C bacanya ya. Oke. Jangan setengah-setengah. Oke, baca dulu. Gak, Pak. Dah, Hmm. lihat. Di soal ini kan dia bilang gambar satu itu ada, itu gambar silinder ya, Tan? Ya. Harusnya gini, Tan. Oh, harusnya gambar gini. Bayang nggak? Hmm. Bayang, bayang, bayang. Salah. Gambarnya nggak gini. Gambarnya gini, Tan, harusnya. Nah, bayang? Bayang. Bayang. Oke? Jadi gambarnya tuh sebenarnya silindernya tuh gini. Oke? Bayang, Tan? Bayang. Oke. Silindernya memiliki tingginya H silinder sebesar 4 cm atau 0,04 meter. Dengan luas penampang silinder sebesar 8pi cm kuadrat, sama aja 8pi kali 10 pangkat min 4. Oke. Massa jenisnya row silinder. Oke. Nah, ini ada cairan, Tan. Cairannya nggak tahu cairan apa. Pokoknya cairannya itu memiliki densitas dari fluida itu 1/6. 1/6 dari rho S. Betul ya, Tan? Benar. Enggak, kebalik malah. Malah kebalik ini. Kan rho silinder dibagi rho fluidanya 1/6. Berarti justru rho silindernya yang 1/6. Paham? Paham, paham, paham. Pernah benar. Nah, soal A, lihat. Silindernya terapung, Tan, di dalam cairan. Lihat gambar gambar satu ya. Hmm. Coba kita lihat. Kita perbesar aja ya. Kita copy aja deh. Biar kita bisa lihat secara lebih detail. Oke. Lihat gambar satu, Tan. Oke. Ini buat jawab yang A ya. Jawab yang A, buat lihat gambar satu. Ada gaya apa aja, Tan? Karena silindernya punya densitas, pasti punya massa dong. Ya, pasti punya. Ya nggak? Ada yang namanya
M silinder G. Karena silindernya ada di dalam cairan, maka cairan akan memberikan gaya angkat, betul? F A, betul ya? Hmm. Lihat, ini kondisinya setimbang nggak, Cak? Setimbang nggak? Seimbang. Setimbang. Berarti apa? Sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti gaya angkatnya harusnya sama dengan massa silinder dikali G. Betul? Tadi rumusnya gaya angkat apa? Densitas fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Betul? Betul. Massa silinder bisa kita ganti ya. Rho Oke. silinder dikali volume silinder. Boleh? Boleh. Oke. Kita bisa coret G-nya. Nah, lihat Tan. Kita punya apa? Ini kan yang kecelup kan nggak seluruhnya kecelup kan? Betul? Iya. Apa sih rumusnya volume? Volume silinder? Luas Oh, alas dikali tinggi. Betul? iya betul. Berarti tingginya tinggi yang kecelup. Betul ya? Hmm. Juga sama dong. Luas alas dikali tinggi silinder. Betul? Hmm. Kita bisa hilangkan luas alasnya. Paham? Paham. Biar semuanya, kan kita nggak tahu ya rho S berapa, nggak tahu rho F berapa kan. Kita taunya rho S dibagi rho F hasilnya 1/6, betul? Betul. Kalau semuanya saya bagi dengan rho dibagi dengan rho F, boleh? Boleh. Rho F bagi rho F satu kan? Iya. Maka dapatlah H celup sama Hmm. dengan rho S dibagi rho Rho F. F H silinder, betul? Iya. Tadi rho S bagi rho F berapa? 1/6. Hmm. Berarti kesimpulannya Celup sama dengan tinggi 1/6 AS. yang tercelup adalah 1/6 dari tinggi silinder, betul? Silinder. Yang diminta apa? Tinggi yang muncul. Ke Berarti yang permukaan. ada di permukaan. Kalau yang kecelupnya 1/6, berarti tinggi yang muncul berapa? Ya 5/6 ya nggak sih? Ya, 5/6. Dari H silinder. Masukin deh 5/6. Jadi tingginya berapa? 4 cm dikali 4 cm. 4 cm. Jadinya berapa? 20 bagi 6. 5/3. 10/3 dong. 10/3. 10/3. 10/3 cm. Sentimeter. Paham? 3,333 gitu. Paham? Paham, paham, paham. Sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B itu kita lihatnya dari gambar B. Oke? Gambar 2. Pertanyaan B lihatnya gambar B. Oke? Kita lihatan gambar B. Gambar B ini kan ya? Ya. Oke. Di soal bilang apa? Selanjutnya, silinder tersebut dihubungkan dengan sebuah bola pejam. Gambarnya itu yang bulat ya. Massa jenis bola rho B dan tali nggak ada masanya. Setengah bagian tinggi silinder tercelup. Berarti setengah lagi di atasnya ya, dimunculkan. Dan rho B per rho F 2. Tentukanlah berapa jari-jarinya. Sama. Ini kan setimbang ya Tan ya? Betul? Ada apa aja sih? Ya. Ada berat dari bola, betul? Ada apa lagi? Ada berat dari silinder. Betul? Betul. Karena di dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya angkat. Namanya FA. Betul? Karena ini setimbang, maka apa kalau setimbang? Sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa aja, Tan? Ada gaya Archimedes yang ke atas, Ya. yang ke bawah ada W silinder ditambah W bola. Betul? Apa rumusnya FA tadi? Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Kalau W, massa silinder dikali gravitasi, silinder. massa bola
dikali Kali gravitasi, betul? gravitasi. Ya, Kita bisa hilangkan G, betul? ya bisa gitu semua hilang. Berarti kita punya rho fluida. Rho F sama VB celup. Berapa yang kecelup bendanya? Semua volume bola kecelup kan? Ya, Ini B benda ya. iya. V Ditambah benda tambah volume silinder. volume Tapi yang silinder. tercelup kan belum Oke. belum semuanya kan? Ya, Belum ya? Oke. Masa silinder jadinya rho silinder dikali volume silinder, betul? tuh Masa bola rho bola dikali volume bola, bola. betul? Ya. Nah, yang diminta apa sih? Jari-jari ya. Oke. Hmm. Tan, berapa volume bola Tan? Volume bola. Lah, lupa lagi. Volume bola apa? Cari di Bentar. internet, cari di Google. Ini teman-teman. 4/3 VR pangkat 3 Ya, 4/3 V kali VR pangkat R 3. pangkat 3. Volume silinder, luas alas dikali tinggi. Tingginya yang tercelup berarti ya. Hmm. Oke. Sama dengan rho rho silinder dikali tinggi dikali HS kan ya. Iya. Ditambah rho bola dikali volume bola. Ya udah volume bola aja nggak sih ya? Nanti baru Hmm. diganti ya. Ini kita ganti aja deh. Nanti ini volume bola aja dulu deh ya. Biar gampang. Ini volume bola diganti. Gitu ya. Karena Hmm. tidak ada informasi tinggi densitas silinder berapa. Tapi kita tahu apa? Kalau rho S dibagi rho F itu 1/6 kan? Betul? Ya. Dan rho B dibagi rho F itu 2. Ya nggak sih? Dari informasi soal. Betul? Betul ya? Maka biar mudah kita bagi saja semuanya dengan rho F. Rho F bagi rho F habis kan? Volume Yes. bola ditambah luas dikali H silinder yang tercelup. Rho S dibagi rho F 1/6. Betul? 1/6 ya. A Kali dikali A HS. AHS Rho B dibagi rho F 2. 2 ya. 2 volume bola. Betul? Ya. Pindah ruas. A dikali HS yang tercelup dikurang 1/6 A dikali HS sama dengan 2 kali volume bola dikurangin volume bola. Boleh kan? Boleh. Boleh. A-nya boleh keluar ya. Oke, tadi berapa tinggi silinder yang kecelup? Di soal dia bilang setengahnya ya. Hmm. Betul? Berarti setengah setengah HS dikurangin dikurangin 1/6 HS. Paham nggak tadi? Paham? Paham. Sama dengan volume bola. Ya udah masukin tadi A-nya berapa? A-nya itu 4 pi 8 pi ya sentimeter ya. Hmm. 8 sentimeter apa ya? 8 pi dikali setengah. HS-nya berapa? HS-nya 4 dikurang 1/6 dikali 4. Tadi berapa volume bola? 4/3 pi R pangkat 3. Betul kan? Tuh. Cari coba Tan. Ini kita sederhanain Tan. Kita coret pi-nya boleh? Boleh. Kita coret 4 boleh? Boleh. Kita kali silang jadi 6 boleh? Jadi 6 dikali 2 dikurang 4/6 sama dengan R pangkat 3. Boleh Tan? Boleh. Coba cari R-nya Tan. Pakai solver bisa, pakai kalkulator juga bisa.
Salah. Berapa Tan? Tunggu sebentar. Lagi loading. Oke. Nah, 2 Dua. Satuannya 2 sentimeter. cm. Karena kali kita satunya sentimeter kan? Ya, Paham? paham. Oke. Sekarang C. Kalau C lihatnya gambar 3 Tan. Di gambar 3 kita copy dulu ya. Oke. Kita kasih ke sini. Oke. C. C minta apa Tan? Coba kita baca dulu ya. Hmm. Silinder dia bilang tepat seluruhnya tercelup. Berarti semuanya kecelup ya. Ya. Tapi syaratnya di atas silinder ada sebuah balok dengan massa M. Jika diketahui raw fluidanya 1 gram, tentukanlah massa M. Jadi ada balok lagi Tan. Ya udah kita gambarin lagi aja. Ada gaya apa aja sih? Berarti ini ada W-nya si bola, betul? Ada W-nya si silinder, sama ada W-nya si kotak. Betul kan? Betul Betul. nggak? Karena tercelup di dalam air, fluida, maka ada densitas, ada gaya apung, FA. Betul? Betul. Ya. Karena setimbang, maka sigma FY-nya harus 0. Ada apa aja berarti? Ada gaya angkat, FA, harus sama dengan W silinder ditambah W bola ditambah W kotak. Betul kan? Ya. Oke. Tadi FA rumusnya rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi, betul? W silinder berarti massa silinder dikali gravitasi, W balok massa balok dikali gravitasi, W kotak massanya M dikali gravitasi, betul kan? Hmm. Kita bisa hilangin G-nya, betul? Betul. Oke, raw fluida. Tadi dibilang apa? Semua silinder kecelup kan? Hmm. Berarti yang kecelup adalah volume silinder ditambah volume bola. Betul? Massa silinder, raw silinder dikali volume silinder. Massa bola, raw bola dikali volume bola. M yang dicari kan? Betul? Selamatan. Ya. Benar nggak ini? Ingat nggak? Benar. Ngerti ya? Ya Betul, udah. betul. Tadi kan soalnya bilang apa? Apabila raw fluidanya itu 1 gram per sentimeter pangkat 3, betul ya? Ya betul kan? Soal Betul. bilang gitu kan? Hmm. Nah tadi kan kita tahu kalau raw bola, raw silinder dibagi dengan raw fluida itu 1/6 kan? Hmm. Dengan kata lain, raw silindernya adalah 1/6 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi kita juga tahu apa? Raw bola dibanding dengan raw fluida nilainya 2 kan ya? Ya. Berarti raw bolanya adalah 2 gram per sentimeter. Paham? Udah deh masukin. Berarti raw F-nya 1, volume silinder VB aja deh nggak apa-apa. Ditambah VB balok ya, VS. Berarti dapatnya 1/6 ya. 1/6 volume silinder ditambah 2 volume balok. Paham? Paham.
Berarti dapat dong M-nya. Volume balok ditambah volume silinder dikurang 1/6 volume silinder dikurang 2 volume balok. Betul? Iya betul. Volume balok dikurang 2 volume balok minus kan? Minus Ya, volume balok sama balok. ditambah 5/6 volume silinder. Betul? Betul. Betul. Masukin deh. Volume bola berapa? 4 per Oh, bola 3 kata dia. V. Tadi R-nya 2 ya? Iya, Oke. 5/6. Tadi luas alasnya berapa? Luas alasnya 8 pi, tingginya 4 cm. Berarti 5/6 dikali 8 pi dikali 4 cm. Betul? Maka jadinya betul. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya? Iya, 8. 8 kali 4, 32 32 per 3 V ditambah 5 kali 8 kali 4. tambah 8 kali 6 kali 4. 5 kali 8, 40. 40 kali 4, 16. hah? Itu sebentar. 160. Ya, 60. 160 ya? Ya. 5 kali 8 kan 32. 5 kali Hmm. 4, 22 kali. Ya benar ya? Ya udah deh. Satuin penyebutnya. 6, berarti ini minus 64 pi ditambah 160 V. Ini berapa? 160 dikurangi 64. 96/6. Bagi 6. 96 dibagi 6. 16. 16 pi. Satuannya berarti gram. Kenapa nggak kilogram? Karena kita pakainya satuan gram per sentimeter kan. Paham? Ngerti? Paham. Udah Ngerti. deh. Jadi untuk fluida yang statik, konsepnya seperti itu aja, Tan. Ada pertanyaan nggak, Tan, sampai sini? Sampai sini masih paham. Oke, berarti kita besok belajar fluida yang dinamis, terus Oke. osilasi. Oke, segini dulu, Tan. Mari, Tan. Ya, Yo. ya udah. Berarti udah aja.